Halo semua, selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Hari ini kami dari kelompok Lombok BT0102 akan memaparkan pandangan kami mengenai mental health issues yaitu burnout. Nah, sebelumnya kita akan paparkan dulu nih latar belakangnya kenapa kami pilih isu ini. Jadi, kita bisa lihat bahwa COVID-19 ini benar-benar mengubah gaya hidup masyarakat dalam berbagai hal, salah satunya dalam dunia pekerjaan. Kita bisa lihat bahwa orang-orang yang dulunya bekerja di tempat kerja, pada akhirnya harus terpaksa bekerja di rumah, ataupun orang-orang yang saat ini berkuliah maupun bersekolah saat ini harus menjalaninya di rumah karena anjuran dari protokol kesehatan. Nah, dan selama melakukan kegiatan di rumah, banyak hal yang berbeda. Salah satunya adalah pembagian tugas yang ternyata jumlahnya begitu besar sehingga membuat orang-orang ini menjadi stres karena beban kerja yang tinggi, di mana hal ini disebut burnout. Nah, bahkan ada survei yang membuktikan bahwa mayoritas netizen ini burnout karena pekerjaan. Wah, nah dari sini kita ingin mencari tahu apakah benar burnout ini terjadi di sekitar kita. Maka itu kami melakukan wawancara dengan metode empathy map untuk membuktikan hal ini. Nah, kita lanjut ke empathy map dari persona pertama. Silakan Sarah. Baik, terima kasih Laura. Jadi hari ini saya akan menyampaikan persona pertama kami, yaitu Yuvina Seran, mahasiswa semester 5 Prodi Farmasi dari Universitas Islam Indonesia. Dimana kita tahu semester 5 ini semester yang padat banget tugas. Jadi saya rasa dia ada persona yang tepat juga untuk kita tanyakan soal burnout ini. Langsung masuk yang pertama. Pertanyaan pertama kami terkait say ini adalah apa yang menjadi harapan beliau agar beban tugas yang ia hadapi saat ini tidak menjadi beban berat dalam kehidupan ia. Dan jawaban dia adalah harapannya semoga dirinya bisa lebih bijak lagi dalam mengatur prioritas tugas dan manajemen waktu. Kemudian untuk think, kami menanyakan apa saja yang dipikirkan dia saat merasa stres dan siapa orang yang sering kali membuat dirinya terbebani dengan tugas-tugas yang ia alami atau ia hadapi di semester ini. Dia mengatakan bahwa yang dia pikirkan adalah ia takut tidak dapat lulus tepat waktu. Ia juga takut mengecewakan keluarga. Dia takut IPK-nya jelek dan takut sekali susah mencari pekerjaan setelah lulus. Dan untuk feel apa yang ia rasakan, ia mengatakan bahwa selama pandemi ini ada 4 semester kuliah secara online yang dia hadapi. Kemudian oleh karena itu metode belajarnya berubah total dan ia sangat kesulitan, apalagi ia merupakan mahasiswi dari prodi farmasi, ia sangat kesulitan dalam praktikumnya kayak gitu. Jadi selama ini praktikumnya hanya menonton video dan ia juga harus menghafal obat yang hanya bisa dilihat via gambar. Ia tidak melihat produknya secara langsung dan ia merasa sangat kesulitan. Kemudian untuk do sendiri, apa yang ia lakukan untuk mengatasi stresnya atau burnout-nya dalam menghadapi tugas-tugasnya itu yang pertama ia pergi keluar rumah sejenak, kemudian ia juga menyempatkan waktu untuk menonton film, kemudian mencari teman untuk ngobrol apapun. Dan untuk pain and gain-nya sendiri, ia mengatakan bahwa ia sering sekali overthinking gitu setiap malam. Kemudian ia juga susah tidur hingga harus mengkonsumsi obat tidur. Seperti itu. Kemudian dari segala hal yang sudah ia alami di semester ini, apa saja yang ia dapat atau peroleh. Ia mengatakan bahwa ia belajar sedikit banyak manajemen waktunya. Kemudian ia merasa serius dalam mengerjakan setiap tugas. Jadi sekarang serius banget kayak gitu. Terus ia juga terpacu untuk belajar ekstra 2-3 kali dari
usahanya sebelum semester ini. Kemudian untuk persona berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Terima kasih Sarah atas kesempatannya. Selanjutnya untuk persona yang kedua yaitu narasumbernya seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prodi Manajemen, semester 9 dan sekarang lagi menggarap skripsi. Jadi yang pertama itu di mana untuk pertanyaannya itu apa sih harapan dari persona agar pekerjaan skripsinya ini tidak menjadi beban. Yang pertama itu persona menyatakan bahwa dalam mengerjakan skripsi itu terdapat harapan yang diinginkannya, yaitu dapat mengerjakan skripsi dengan konsisten agar tepat waktu, terus selektif dalam memilih teman, sehingga dalam pertemuan menjadi motivasi untuk lebih giat mengerjakan skripsi. Dan harapannya yang terakhir itu dengan menghubungi dosen pembimbing agar direspon dengan lebih tanggap. Selanjutnya untuk Ting, di mana pertanyaan di Ting ini siapa pihak-pihak atau apa hal-hal yang dipikirkan oleh persona yang menjadi penghambat selama mengerjakan skripsi. Yang pertama itu seperti takut akan mengecewakan orang tua dan orang-orang di sekitar jika tidak menyelesaikan skripsi tepat waktu. Kemudian persona pesimis karena kurangnya motivasi baik dari diri sendiri dan kurangnya dukungan dari teman-teman. Dan selanjutnya itu untuk feel, apa sih yang persona rasakan ketika mengerjakan skripsi ini? Di mana persona menyatakan bahwa dalam proses pengerjaan skripsinya ia merasa malu karena teman-teman sudah banyak yang lulus, terus juga merasa kesal karena dosen pembimbingnya yang sangat slow respon. Sedangkan dia sudah menuju semester 9 sekarang. Dan untuk sistem skripsi selama daring ini sulit. Next untuk di mana apa sih yang dilakukan persona maaf mungkin saya tadi nge-freeze, saya ulangi untuk bagian do-nya, di mana untuk bagian do apa sih yang dilakukan oleh persona untuk mengurangi stres dalam mengerjakan skripsinya, itu dengan memberi self reward dengan jalan-jalan, melakukan apa yang diinginkan, beristirahat jika capek dan jika merasa stuck. Kemudian selalu melakukan ikhtiar dan berdoa agar diberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsinya. Dan saya itu untuk pain, apa sih dampak kesehatan yang dirasakan persona akibat burnout terhadap pembuatan skripsinya. Yang pertama itu persona merasa tidur tidak teratur, bahkan sampai insomnia karena overthinking juga memikirkan skripsi. Terus saya juga pesimis karena dosen pembimbingnya yang slow respon, sakit kepala, dan juga merasa tertekan karena tuntutan yang tak kunjung selesai dikarenakan hal-hal tadi. Dan untuk selanjutnya itu ada gain, di mana dalam gain ini pertanyaan itu apa sih manfaat yang diperoleh Halo? Sorry, yang nge-freeze lagi karena emang jaringan lagi nggak stabil banget karena lagi hujan. Saya ulangi untuk bagian gennya, di mana pertanyaan dari gen ini, apa sih manfaat yang diperoleh oleh persona ketika telah melewati
jaringan benar-benar buruk banget. Mungkin itu saja. Selanjutnya itu langsung ke narasumber yang ketiga yang akan disampaikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu persona yang ketiga, yaitu seorang customer service bernama Putra Waluya SE. Dia berumur 24 tahun. Dia bekerja di salah satu bank BUMN di Indonesia, yaitu di Bank BRI, unit Ciberes. Dia burnout karena tuntutan pekerjaan. Yang pertama yaitu say yang dia pikirkan tentang menjadi seorang customer service mempunyai kekhawatiran, yaitu tekanan target pekerjaan yang sangat banyak membebaninya. Yang kedua, ambisius dengan pekerjaan sehingga berlebihan. Yang ketiga yaitu kurang meluangkan waktu dengan keluarga seperti teman terdekat ataupun pasangannya. Sedangkan P yang dia pikirkan tentang menjadi customer service dan ada seseorang dari sumber daya manusia yang dapat membebani pekerjaan tersebut, yaitu dari pimpinan perusahaannya yang selalu menekan bawahannya harus memenuhi target perusahaan dengan deadline waktu yang sudah ditentukan. Sedangkan yang kedua dari rekan kerja yang sulit untuk diajak diskusi atau sharing tentang pekerjaan. Dan yang ketiga ada feel yang dirasakan oleh persona ketika banyaknya beban pekerjaan setelah jatuh tempo atau sebelum deadline. Yang pertama itu banyaknya data yang harus diaktifasi menyebabkan dia kurang istirahat atau kelelahan. Sedangkan yang kedua yaitu di saat pandemi banyak sekali nasabah yang datang ke bank sehingga itu meningkatkan beban pekerjaan pada Kaputra tersebut. Sedangkan Du yang dia akan lakukan ketika beban pekerjaannya sudah menumpuk cukup banyak, yaitu dia akan melakukan istirahat yang cukup, minta doa dan dukungan ke keluarga, mendengarkan musik agar lebih rileks, terus bicarakan dengan rekan kerja untuk memberikan dia motivasi agar dia bisa semangat. Dan yang ketiga, dia mengobrol atau berbicara kepada pimpinannya bagaimana mengerjakan suatu hal yang baik dan benar. Yang keenam, dia melakukan olahraga secara rutin untuk kesehatan fisik dan mentalnya. Dan yang ketujuh, melakukan liburan untuk refreshing di hari weekend. Dan selanjutnya ya ada pain. Nah, pain ini dampak yang akan dirasakan dari seorang persona tersebut. Yang pertama, dia merasakan sakit badan karena kelelahan akibat beban pekerjaannya yang cukup meningkat. Dan yang kedua, pola tidur menjadi sulit karena insomnia karena banyak pikiran. Dan yang ketiga yaitu overthinking, terlalu berpikirannya banyak gitu, terlalu banyak beban pikiran di kepala yang membuat dia sulit untuk mengendalikannya. Dan yang selanjutnya 6 yaitu ada gain. Nah, gain ini seperti apa yang akan dia dapatkan untuk menjadi seorang customer service. Dia akan mendapatkan yang pertama menambah relasi dari berbagai latar belakang pendidikan dan dari bermacam wilayah. Dia mempunyai banyak relasi. Yang kedua, dapat bonus dan tunjangan. Yang ketiga, dapat memberikan kepuasan kepada nasabah karena customer service adalah tujuan utamanya memberikan kepuasan kepada nasabah. Yang keempat, dapat mengatur waktu sebaik mungkin atau time management. Mungkin itu dari persona ketiga. Selanjutnya akan dilanjut oleh persona keempat. Silakan. Baik, selanjutnya pada persona keempat ini, dia merupakan seorang mahasiswa semester 13 di Universitas Negeri Makassar. Dia bernama Vito Anugrah. Jadi pada persona keempat ini, dia merasakan burnout karena adanya dilema antara tuntutan organisasi dan tuntutan pendidikan yang saat ini sedang ia jalani. Pada persona yang keempat ini, ia pada bagian C, ia berharap bahwa ia mampu membagi waktu sesuai dengan skala prioritas yang telah ia tentukan. Selain itu, pada persona keempat ini juga berharap bahwa dapat cepat menyelesaikan skripsi yang saat ini sedang ia susun. Serta dia juga berharap bahwa semuanya akan baik-baik saja seiring dengan berjalannya waktu. Kemudian persona keempat ini berpikir bahwa tuntutan organisasi, kemudian pada persona keempat ini juga berpikir bahwa dirinya akan di drop out dari kampus
yang ia tempati. Kemudian persona keempat ini juga berpikir tentang sulitnya menemui dosen pembimbing untuk menyelesaikan skripsinya, serta persona juga berpikir tentang dirinya sendiri yang masih malas untuk menyelesaikan pendidikannya tersebut. Kemudian persona keempat ini merasakan bagaimana sulitnya menyusun proposal skripsi, kemudian bagaimana sulitnya mencari dan mengumpulkan data lapangan untuk bahan skripsinya, serta pada bagian feel ini persona juga merasakan bagaimana sulitnya mata kuliah semester awal yang harus kembali ia ulang. Sementara untuk bagian do sendiri, persona keempat ini melakukan membuat skala prioritas. Selain itu, persona keempat ini juga pergi untuk rehat sejenak dengan tidur, serta tak lupa berdoa dalam beribadah dan tawakal. Kemudian pada bagian pain-nya sendiri, apa yang persona rasakan ketika mengalami burnout, maka persona keempat ini akan merasakan rasa ingin tidur atau mengantuk. Kemudian ia juga merasakan kepala serasa ingin pecah, bahkan sesekali ia pun merasa ingin untuk mengakhiri hidupnya atau bunuh diri. Namun persona keempat ini pada bagian gain-nya akhirnya ia tahu bagaimana sulitnya untuk mendapatkan sebuah gelar sarjana. Persona keempat ini juga akhirnya mampu manajemen dirinya sendiri, serta persona ini mendapatkan pengalaman hidup dari burnout yang ia rasakan. Mungkin itu hasil wawancara dari persona keempat. Selanjutnya saya serahkan untuk persona kelima. Baik, terima kasih. Selanjutnya memasuki persona yang kelima. Di sini ada Justinus Edo, merupakan mahasiswa semester 11 yang merupakan pejuang skripsi sekaligus pengajar les daring dan berlatar belakang PGSD. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa itu Edo menyatakan bahwa dalam pikirannya terdapat pihak-pihak yang mempengaruhi terhambatnya pembuatan skripsi. Yang pertama adalah orang tua yang tidak begitu mendukung pembuatan skripsi, diri sendiri yang kurang termotivasi, serta sesekali perlu dukungan dari teman untuk mendiskusikan solusi dari skripsi bersama-sama. Kemudian dari Phil, Edo menyatakan bahwa terdapat hal-hal yang dirasa membuatnya capek dan malas untuk mengerjakan skripsi. Yang pertama adalah adanya masalah keluarga, kemudian yang kedua sistem kampus yang kurang jelas di masa pandemi, dan yang ketiga adalah rasa malu karena banyak teman-teman yang saat ini sudah wisuda. Kemudian di bagian C, Edo menyatakan bahwa dia punya harapan supaya ke depannya skripsi tidak jadi beban untuknya ataupun tugas-tugas lainnya tidak jadi beban, yaitu dengan dapat mengerjakan tugas maupun skripsi secara konsisten hingga selesai. Serta yang kedua bisa memilah-milah lagi teman atau selektif dalam berteman. Kemudian di bagian do, sini Edo memaparkan bahwa terdapat berbagai aktivitas yang bisa dilakukan untuk menghindari terjadinya burnout. Yang pertama adalah istirahat saat merasa lelah mengerjakan tugas. Kemudian yang kedua, melakukan segala aktivitas yang diinginkan, misalnya main musik, menonton YouTube, dan yang lain sebagainya. Kemudian memberi reward kepada diri sendiri, misalnya ketika sudah berhasil menyelesaikan satu paragraf satu hari dalam pengerjaan tugas, maka bisa masak masakan favorit. Dan yang terakhir, tidak lupa untuk makan makanan yang disukai supaya semangat dalam mengerjakan tugas ataupun skripsi. Kemudian di sini terdapat beberapa pain yang dirasakan ketika burnout saat mengerjakan skripsi, yaitu yang pertama kepala terasa sakit, yang kedua pikiran yang banyak atau overthinking, lalu asam lambung, sulit untuk merasakan lapar, dan juga beberapa kali muntah karena asam lambung yang tinggi. Dan terdapat gain yang dikatakan ataupun
hal-hal apa saja yang diperoleh selama ia berusaha untuk menyelesaikan skripsi. Yang pertama, tahu betapa mengerjakan skripsi itu tidak mudah. Kemudian merasa sedikit lebih lega karena sedikit lagi skripsi akan selesai. Dan yang terakhir, sedikit demi sedikit bisa memahami materi kuliah lewat pengerjaan skripsi. Nah, dari paparan-paparan yang ada, dapat diketahui bahwa burnout itu memang benar-benar terjadi. Dan di sini kita bisa simpulkan terdapat beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Yang pertama kita lihat dari say. Di sini kita lihat bahwa dibutuhkan konsistensi dalam mengerjakan setiap tugas yang ada. Kemudian yang kedua itu adalah pentingnya untuk manajemen waktu dan juga itu pentingnya untuk membuat skala prioritas agar bisa menyelesaikan tugas. Kemudian yang terakhir adalah selektif dalam memilih teman supaya lebih termotivasi. Kemudian masuk di bagian think, ini kita lihat bahwa orang tua punya pengaruh besar dalam penyelesaian tugas, kemudian juga diri sendiri, karena rasa takut, pesimis, kurang motivasi, dan yang lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah lingkungan yang tidak mendukung atau kurang mendukung juga mempengaruhi penyelesaian tugas yang terhambat. Lanjut. Selanjutnya yaitu ada feel yang dirasakan, yaitu pertama beban tugas dan pekerjaan meningkat di saat pandemi. Yang kedua metode belajar dan kerja berubah total dari awalnya online menjadi offline. Yang ketiga malu karena belum selesai dan ketinggalan dan mempunyai rasa takut untuk tidak bisa mengerjakan. Dan yang keempat kesulitan dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan karena berbagai faktor. Sedangkan yang akan dilakukan yang pertama adalah berdoa dan beribadah serta istirahat yang cukup. Yang kedua jalan-jalan atau refreshing. Dan yang kedua mencari teman ngobrol atau untuk sharing. Dan yang ketiga yaitu melakukan hal yang disukai seperti menonton, mendengarkan musik ataupun olahraga. Selanjutnya. Kemudian untuk pain dan gain-nya, kami ambil yang paling banyak dan paling krusial. Yang pertama adalah overthinking, terus sakit kepala, kemudian sakit badan karena kelelahan, insomnia, asam lambung naik, tidak rasa lapar, hingga sesekali muncul rasa ingin bunuh diri. Kemudian untuk gain-nya, apa yang diperoleh? Yang pertama adalah para persona dapat belajar memanajemen waktu, pikiran, dan emosional selama mengalami berbagai permasalahan burnout ini. Kemudian pengalaman hidup, kemudian mereka juga menjadi semakin terpacu untuk punya inisiatif tinggi dan rasa puas serta lega saat dapat menyelesaikan setiap tugas yang ada. Baik, tadi merupakan pandangan kami mengenai empathy map dan hasil diskusi kami setelah wawancara bersama 5 narasumber. Sini kami berterima kasih karena sudah ada sebagian dari teman-teman yang sudah menonton kami, dan kami mohon maaf jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan ataupun tindakan kami di sini yang kurang berkenan. Terima kasih semuanya.